Shalom, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Seperti yang kita tahu, visi Tuhan untuk gereja GBI Gatsu tahun ini adalah tahun paradigma yang baru. Kalau saudara hafal ayat emas kita di Yesaya 43 ayat 18-21, itu berbicara tentang melupakan terdahulu dan tidak memperhatikan yang purbakala. Sedangkan kalau saudara baca Mazmur 77 ayat 12, justru pemazmur mengajak kita untuk mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Jadi, apakah firman Tuhan kontradiksi satu dengan yang lain? Tentu tidak. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan melupakan yang terdahulu dan mengingat perbuatan Tuhan yang terdahulu. Mari kita membahas tentang hal-hal yang harus dilupakan. Dalam Yesaya 43 ayat 21, tujuan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari Babel adalah karena mereka umat pilihan Tuhan dan ditetapkan untuk memberitakan kemasyhuran namanya. Demikian juga di tahun yang baru ini, Tuhan akan menolong saudara dan saya dengan paradigma atau cara-cara yang baru dari segala masalah dan penderitaan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pelayanan, usaha, dan sebagainya. Bagian kita sebagai umatnya adalah tidak mengkotak-kotakan Tuhan. Cara Tuhan menolong kita di masa lalu bisa saja berbeda dengan cara Tuhan menolong kita di hari ini. Hal-hal yang terdahulu, walaupun hebat, selama itu menghalangi kita untuk menerima yang baru, hendaknya jangan dijadikan pusat perhatian. Segala keberhasilan di masa lalu, jangan diingat-ingat lagi. Karena Tuhan masih memiliki hal-hal yang baru dan yang lebih besar bagi kita di hari-hari yang akan datang. Selanjutnya, tentang hal-hal yang harus diingat. Pertama, kita perlu mengingat kasih dan kuasa-Nya. Mazmur 77 ayat 12-13 berkata, "Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu." Belajar dari pemazmur, dalam kondisi kesusahan dan penuh penderitaan, dia mengingat-ingat kasih dan perbuatan Tuhan. Apa hasilnya? Harapan pemazmur kembali bangkit. Penderitaan berubah menjadi pengharapan kepada Allah yang hidup. Dia mengakui bahwa Tuhan itu sangat besar dan berkuasa. Percaya bahwa perjanjiannya tetap turun-temurun dan yakin Tuhan akan melepaskan umatnya dari penderitaan seperti yang terjadi di zaman Musa dan Harun. Dan pada akhirnya pemazmur sampai pada kesimpulan di dalam Mazmur 77 ayatnya yang ke-14. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Saudara, dalam hidup ini terkadang Tuhan juga izinkan kita mengalami penderitaan yang berat. Baik masalah keluarga, sakit penyakit, keuangan, dan akibatnya kita malah melakukan kekeliruan, yakni mempertanyakan kasih Tuhan. Masalah dan penderitaan boleh datang, tetapi biarlah kita tetap mengingat-ingat kasih dan kuasa-Nya. Karena Tuhan yang menolong saudara di masa yang lampau adalah Tuhan yang sama yang akan menolong saudara di tahun ini dengan cara dan pola yang baru. Kedua, kita perlu mengingat kasih setia dan kebaikan-Nya. Mazmur 103 ayatnya yang kedua, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya." Orang percaya kadang-kadang diizinkan Tuhan mengalami penderitaan yang sangat berat dan seringkali seperti pemazmur juga mempertanyakan kasih Tuhan. Namun jika kita terus berfokus kepada penderitaan, maka kita akan kehilangan sukacita dan iman kita akan menjadi lemah. Oleh sebab itu, hendaklah kita tetap berseru kepada Tuhan sambil terus mengingat kasih setia dan kebaikan yang Tuhan perbuat untuk kita di masa yang lalu. Pengalaman masa lalu itu akan meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun kita dalam penderitaan. Dia adalah Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gembala yang baik yang memelihara seluruh kehidupan kita, bahkan ketika kita melewati lembah kekelaman. Di tahun paradigma yang baru ini, Tuhan akan menolong kita dengan cara yang baru.
Bagian kita adalah mengingat akan kuasa, kasih setia, pertolongan, dan kebaikan Tuhan. Hanya pada Tuhan sajalah pengharapan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara, mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri ya saudara. Kita mau memuji Tuhan pagi hari ini sama-sama saudara. Yang percaya pagi hari ini kita diberkati boleh katakan haleluya. Sama-sama katakan. Kasih setiamu jatah bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Engkau sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup sama saudara sekalian yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Oh, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dengan imanmu katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan imanmu katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan imanmu katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Musik menyembah Tuhan, kita tepuk tangan sama-sama saudara. Biar tepuk tangan pagi hari ini menjadi iman kita untuk mendeklarasikan bahwa Tuhan sanggup memberkati setiap kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ini iman kami Tuhan. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Nyatakan imanmu, katakan sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
sebab Kau Allah yang sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. kita tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Sorakan haleluya. Oh. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama sorakan haleluya. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian dalam hadirat Tuhan. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudara. Di pagi hari ini kita sama-sama boleh sepakat bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya janji-Mu sempurna. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rencana-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ini iman kami. Sama-sama kata, ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya.
Pujian Tuhan sama-sama Tuhan tak pernah janji setiamu untuk selamanya. Kami percaya buat kebaikan Tuhan. Mari sembah Dia, mari angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah gagal, rancangan-Mu sempurna. Yesus, kami percaya. Oh, kita sembah Dia. Syataya lama manusia. Kasih-Mu menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami pagi hari ini, Tuhan. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Dia turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Kita mau menyatakan iman kita. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan
dahsyat. Kau turun tangan, kau turun tangan, kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Haleluya. Terpuji namamu, Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkaulah Allah kami yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib dan perkasa. Terima kasih Tuhan, pada saat siang hari ini kami mendengarkan pesan firman Tuhan. Bila pesan ini menjadi kekuatan buat kami dan kami hidup di dalamnya. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama umat Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan, shalom, selamat siang. Hari ini kita bersyukur kembali beribadah karena kebaikan Tuhan luar biasa. Tuhan kita namanya Yesus, amin. Coba tengok kiri dan kanan, berikan senyum dengan matanya saja, senyum kelihatan matanya. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat buat kita semua, amin. Wah, luar biasa. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita bersyukur juga hari ini kita memasuki bulan April, bulan yang sangat berarti buat orang percaya, yaitu kita akan masuk ke dalam Jumat Agung dan Hari Paskah. Pada hari Jumat Agung nanti, Bapak Ibu, kami ajak kembali kita beribadah di tempat ini bersama-sama. Nanti gembala sidang kita akan menyampaikan pesannya. Dalam Jumat Agung kita sama-sama memperingati kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang telah mati buat kita semua hari Jumat besok jam 11 siang. Ya, Bapak Ibu ya, kita semua mau bersama-sama datang, amin. Kadang-kadang umat Tuhan itu datangnya pada hari Natal, hanya kelahirannya. Tapi yang sangat penting adalah hari saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dia bangkit. Inilah menjadi bagian penting orang percaya. Kalau andaikan saja Tuhan tidak mati dan bangkit, sia-sialah saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Yang mengerti katakan sama-sama amin. Dan sebab itu bersama-sama kita akan beribadah di tempat ini juga. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara, kita akan masuk dalam bulan April ini, dalam minggu yang pertama. Saya percaya buat Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini, saudaraku. Saudara dan saya, pasti kita sudah dengarkan tadi ada satu lagu yang sama-sama yang saya tidak persiapkan. Tuhan tak pernah gagal. Ini tema pada saat siang hari ini. Sekali lagi, bagaimana saudara dan saya bisa bangkit dari sebuah kegagalan? Ya, how to rise above failures. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal ke-5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu memperhatikan baik-baik ayat ini, karena kita melihat, menyimak kembali seorang murid, yang beberapa murid yang ada bersama dengan Tuhan Yesus pada saat pelayanannya. Mari, saya mengajak Bapak Ibu membaca Alkitab kita bersama-sama yang sudah Bapak Ibu punya dan miliki. Mungkin ada lampunya diterangin sedikit, kasihan mungkin yang bawa Alkitab tidak terlalu terbaca yang, ya baik. Puji Tuhan. Ya, saya mau baca buat Bapak Ibu Saudara. Sama-sama yuk. 3, 2, 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak.
Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kedemikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus pada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang percaya firman ini adalah bicara tentang mujizat kuasa Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kegagalan kenapa bisa terjadi? Kenapa? Siapa yang mau gagal? Bapak Ibu di tempat ini yang mau gagal angkat tangannya. Oh, enggak ada. Semuanya pasti mau berhasil. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan sekali lagi, tentu tidak seorang pun mau menghadapi sebuah kehidupan dalam kegagalannya. Berbagai macam metode, berbagai macam upaya dilakukan. Untuk apa? Untuk orang itu menghindari yang namanya failures, kegagalan Bapak Ibu. Namun toh kegagalan tetap saja tidak bisa lepas dalam perjalanan kehidupan seorang manusia yang ada di dunia ini. Berapa banyak di tempat ini yang sudah mengalami banyak kegagalan dalam hidup ini? Angkat tangan saudara. Oh, tidak semua rupanya ya. Saya punya kegagalan Bapak Ibu. Yang lain gak pernah merasa gagal dalam hidup ini. Oh, tenang, saya gak pernah gagal. Saya selalu berhasil. Oh, puji Tuhan, luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu hari ini tidak begitu banyak mengalami kegagalan, tetapi pasti ada suatu peristiwa dalam hidup saudara yang menghadapi masalah dengan kegagalan ini. Sekali lagi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, bahkan ketika engkau menghadapi persoalan yang terjadi dalam sebuah kegagalan, engkau mulai bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku gagal? Tuhan, kenapa aku izinkan mengalami hal ini? Benar Bapak Ibu saudaraku? Benar, amin. Haleluya. Seringkali orang berkata nih, kamu gagal karena belum siap. Dan Tuhan tidak ingin kamu jatuh di kemudian hari, karena itu kamu harus gagal hari ini. Seringkali kita menghadapi hal demikian dalam hidup ini. Seringkali orang berkata demikian bagi saudara dan saya ketika kita mengalami namanya sebuah kegagalan. Bapak Ibu sekali lagi, ingat Bapak Ibu saudara, sebuah kegagalan adalah sebuah batu loncatan untuk saudara menuju sebuah keberhasilan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sebuah peristiwa dalam kehidupan dalam Petrus dalam Lukas pasal 1 ayat 11 ini menggambarkan kebenaran yang ada terkandung di dalamnya, bicara tentang sebuah kegagalan yang dialami oleh mereka. Mari perhatikan baik-baik saudara kecil. Petrus dan kawan-kawannya telah sepanjang malam Bapak berusaha untuk menjala ikan. Dan mereka tidak mendapat apa-apa. Dituliskan di dalam Alkitab, mereka akhirnya kembali. Ya. Sekali lagi, tidak mendapat apa-apa. Ini bukanlah hal biasa. Karena apa? Karena Petrus adalah seorang nelayan yang profesional. Bukan nelayan yang baru saja jadi seorang nelayan, tapi profesional. Nelayan yang mengerti tempat dan waktu, saatnya untuk dia menjala ikan. Bapak Ibu, sudah pasti ia bukan seorang yang amatir sekali lagi. Bisa jadi ia memiliki jala yang terbaik. Seorang nelayan pasti akan siapkan jalanya. Saudaraku, dalam itu saya percaya disiapkan sebelum dia menjala ikan di tepi di danau, maupun dimanapun berada seorang nelayan, di laut dan sebagainya. Tapi perahunya pun perahu yang bagus, bukan perahu yang asal-asalan saja. Nah, dan ia tahu persis di mana tempat yang banyaknya ikan. Petrus memahami itu, Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ia bekerja sepanjang malam. Biasanya nelayan akan menjala ikan bukan pada saat pagi hari dan siang hari, sepanjang malam hari. Supaya apa? Malam hari itu ikan biasanya ngumpul di sebuah tempat yang ada. Dan kalau siang hari tidak memungkinkan itu ikan berkumpul di satu tempat. Saudara kasih, karena
Saya percaya penghasilan dari Petrus itu bergantung pada tangkapan yang baik, Bapak Ibu. Tapi Petrus tetap belum berhasil. Bahkan Bapak Ibu, orang-orang yang hebat kadang-kadang menghadapi yang namanya jalan buntu dalam hidup ini. Keesokan harinya, setelah mereka malam hari menjala ikan tidak mendapatkannya, keesokan harinya, Bapak Ibu, murid-murid itu mulai membersihkan apa? Jala mereka di tepi pantai. Pada waktu membersihkan jala di tempat ini, mereka merasa sangat letih dan juga dibarengi dengan kekecewaan tentunya, karena tidak ada ikan yang didapatkan. Pada saat itu apa yang terjadi? Yesus datang dan berkata, Petrus, aku mau memakai perahumu sebagai apa? Sebagai mimbar untuk aku berbicara. Kenapa? Karena pada waktu itu ketika Yesus ada di Danau Galilea, udah banyak orang mengurumuni dia. Di dalam ayat pertama katakan demikian. Dan hendak mendengarkan firman Allah. Makanya Yesus berkata, Petrus, aku ingin menggunakan perahumu untuk menjadi mimbar, untuk memberitakan tentang Tuhan. Nah Bapak Ibu teman-teman Yesus dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi? Saat itu terjadi Petrus membiarkan Yesus masuk ke dalam perahunya. Dan dia mendayung sedikit jauh dari pantai. Dan dari situ Yesus dapat berbicara kepada banyak orang. Kepada kerumunan orang yang sudah banyak mengikuti dia. Setelah dia menyelesaikan pesannya, mengajar kepada orang-orang yang ada di saat ada di pantai, Bapak Ibu. Yesus berkata pada murid-muridnya, bertolaklah ke tempat yang dalam, katanya, dan tebarkanlah jalamnya untuk menangkap ikan. Bapak Ibu, tetapi Petrus berkata begini, dia menjawab begini, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja, dan bekerjanya sangat keras. Sekali lagi, dia jala kiri dan kanan malam-malam, nggak mendapatkan apa-apa. Tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala ini juga. Saat murid-murid Yesus itu mereka menaati apa yang diperintahkan Tuhan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sampai jala-jala mereka mulai koyak, Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih dalam Yesus, apa yang diajarkan oleh kisah ini, Bapak Ibu, kepada saudara saya, ini sebuah kegagalan. Yesus tidak pernah melakukan mujizat tanpa sebuah tujuan. Yang mengerti katakan amin. Yesus, sekali lagi, Yesus tidak pernah melakukan mujizat bahwa saudara dan saya tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Tapi Tuhan punya tujuan. Amin. Dia selalu memakai mujizatnya untuk menggambarkan sebuah prinsip-prinsip kehidupan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai manusia. Peristiwa ini mengajar kepada saudara supaya apa yang harus dilakukan apabila yang terbaik dari saudara miliki tidak cukup baik untuk Bapak Ibu kerjakan. Saudara merasa saya memiliki hal yang terbaik tetapi tidak cukup, akhirnya mengalami sebuah peristiwa kegagalan. Kadang-kadang saudara melakukan upaya yang terbaik dalam hidup ini. Kadang-kadang saudara melakukan sesuatu yang mungkin menurut saudara maksimal, tapi hasilnya tidak memadai. Mungkin Bapak Ibu saudara belajar dengan tekun sebagai mahasiswa, sebagai seorang pelajar. Belajar menghadapi ujian, tetapi hanya mendapatkan nilainya C misalnya. Rasanya aduh kecewa. Mungkin Bapak Ibu bekerja keras untuk membuat pernikahan saudara itu baik, tetap berbahagia. Tetapi yang ada adalah, aduh masalah demi masalah yang terjadi. Mungkin ada waktu di mana kehidupan saudara sulit. Saudara mengalami tergoda sesuatu dan akhirnya menyerah dalam hidup ini. Saudara berkata begini, apa gunanya ya kalau seperti ini? Karena aku hanya menghasilkan lebih banyak kegagalan. Apa bedanya aku menjadi orang Kristen? Bapak Ibu kasih dalam Yesus, bagian yang sangat menarik dari kisah dari Lukas pasal kelima ini, ya, ada perbandingan di antara dua tangkapan yang kita akan lihat bersama-sama. Murid-murid itu telah bekerja sepanjang malam. Murid-murid itu
bekerja dengan segala kemampuannya, tapi tidak menangkap apa-apa. Tidak ada seekor ikan pun yang dia dapatkan. Nah, Alkitab mencatat demikian Bapak Ibu. Lalu mereka pergi selama 10 menit kemudian, ya, kembali. Dan apa yang terjadi? Waktu dia menangkap dari malam sampai subuh pagi, tidak menangkap apa-apa. Tetapi ketika dia sedang membereskan jalannya, kemudian 10 menit kemudian Tuhan Yesus datang. Dan kemudian dia pergi ke danau yang lebih dalam lagi. Apa yang terjadi? Mereka berhasil mendapatkan tangkapan yang luar biasa. Bapak perhatikan ibu, Bapak dan ibu dan saudara. Itu adalah danau yang sama. Apakah Alkitab mencatat danau yang lain? Tidak. Danau yang sama. Perahu yang sama. Ya. Apalagi? Orang-orangnya yang sama juga. Ya. Yang melakukan menjala ikan itu sama. Orangnya yang sama Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat berbeda? Apa yang membuat ini berbeda? Ada 3 perbedaan yang terjadi pada saat mereka menangkap ikan dalam tangkapannya tersebut Bapak Ibu. Mari kita perhatikan baik-baik. Saudara, perbedaan tentang prinsip-prinsip yang mereka lakukan di saat mereka berupaya yang terbaik yang diberikan. Tapi akhirnya mereka mengalami sebuah kegagalan. Dan saudara dan saya percaya siapapun yang menerapkan prinsip-prinsip yang kita akan bahas hari ini, saya percaya engkau akan mengalami sebuah kehidupan yang sungguh engkau akan hadapi dalam sebuah kehidupan yang berhasil. Dan Allah membuatnya mudah. Dan saudara dan saya akan mengerti. Dan saudara kasih dan saya akan mendapatkan manfaatnya ketika bersama-sama hari ini mempelajarinya. Nah saudara kasih ya, saudara harus sadari. Saudara harus sadari. Bahwa Allah tertarik dalam kehidupan seorang dalam keberhasilan. Amin. Amin. Kok aminnya lemes ya? Saudara, Allah sangat tertarik dengan keberhasilan. Amin. Amin. Ayo, belum makan siang, betul. Jam 12 siang nanti makan ya, setelah ibadah. Allah sangat tertarik dengan keberhasilan saudara. Dan dia tidak berminat menyaksikan saudara gagal dalam hidup ini. Yang setuju katakan sama-sama amin. Misalkan ada seorang anak datang kepada bapaknya suatu hari bapak dan berkata di Papa, hidupku benar-benar gagal. Semua yang kusentuh menjadi berantakan. Masalah-masalah tidak tertangani. Aku tidak dapat melakukan apapun dengan benar. Aku adalah seorang yang gagal total dalam hidup ini dan tidak pernah berubah. Ada kan seorang anak itu datang kepada papanya dan dia berkata demikian, apakah bapaknya akan menjawab begini? Oh, betapa senangnya papa mengatakan itu. Engkau gagal. Ya, aku senang. Membuat hati papa sangat bahagia. Apakah seorang bapak demikian responnya? Halo? Kok yang ngomong cuma berdua ya? Apakah responnya berkata bapaknya, oh Pak aku senang, Papa senang, kamu gagal. Apakah itu hal yang wajar? Tidak. Sebagai seorang bapak ingin anak-anaknya berhasil, benar Bapak Ibu? Menjadi yang terbaik Bapak Ibu, semampu yang mereka dapat dan lakukan. Demikian juga Bapa di surga. Bapa di surga saudara dan saya ingin saudara berhasil dalam kehidupan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Dalam kehidupan pribadi saudara, dalam kehidupan keluarga saudara, dalam kehidupan pekerjaan saudara, dalam kehidupan usaha saudara, pertumbuhan rohani saudara, dalam seluruh hubungan saudara. Dia inginkan saudara berhasil, amin. Sebab itu Bapak Ibu, yang pertama saudara harus lihat adalah dalam Lukas pasal ke-5 ayat ke-3 Bapak Ibu. Mengapa mereka mengalami sebuah perbedaan dengan situasi yang sama tapi mengalami suatu perbedaan yang terjadi sehingga mereka berhasil. Lukas pasal ke-5 ayat ke-3. Apa yang dikatakan ini? Ia ini adalah besar Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu. Bapak Ibu, Yesus berada di dalam perahu bersama murid-murid.
Catat baik-baik Bapak Ibu. Yesus bersama-sama murid-muridnya. Ini bicara tentang apa? Hadirat Kristus Yesus. Itu menghasilkan perbedaan yang besar dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya melihat murid ini menjala, Bapak Ibu, ketika Yesus ada di perahu itu, mereka tidak sendirian. Tetapi ada Yesus di dalamnya. Allah bersama dengan mereka. Amin. Amin Bapak Ibu. Prinsip pertama keberhasilan adalah saudara dan saya ketika engkau hidup, saudara harus mengkhususkan hadirat Tuhan. Hadirnya Allah dalam hidup saudara. Dalam segala kehidupan yang kau alami aspek hidup ini. Dalam usaha, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, apa saja. Tuhan harus hadir. Hadirat Tuhan itu bicara kalau kamu mengatakan berhadapan dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ini titik awalnya. Ini titik awalnya. Tidak ada hal lain yang bisa mempengaruhi. Punya pengaruh yang lebih besar, lebih baik dalam keberhasilan hidup saudara. Faktanya apa saudaraku? Ketika saudara hidup bersama Kristus. Kita lihat dalam kehidupan Petrus. Perahu miliknya menggambarkan sumber mata pencaharian. Ingat, perahu Petrus itu sumber mata pencaharian. Bila saudara seorang nelayan, perahu itu adalah bisnis saudara. Ya. Sungguh penting buat Petrus menyerahkan perahunya kepada Yesus untuk digunakan. Ya. Kristus memakai bisnis Petrus untuk apa? Sebagai mimbar pelayanan. Apakah Allah memiliki akses atas pekerjaan saudara? Atas segala sesuatu yang saudara lakukan? Apakah Allah punya akses? Tidak. Dalam kehidupan saudara. Apakah bisnis saudara tersedia untuk Tuhan Yesus gunakan setiap saat? Ya. Bapak Ibu, terlalu sering orang berusaha untuk apa? Berusaha memisahkan antara hal yang sekuler dan rohani. Sudahlah. Kalau dalam urusan bisnis sekuler, tidak usah bawa nama Tuhan. Sudahlah, biarkan Tuhan itu pada saat hari Minggu saja. Tidak demikian Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saudara. Kalau saudara dan saya membuat kehidupan kekristenan kita terpisah dengan rapih dari karir saudara dengan Tuhan, saudara kasih, engkau akan mengalami suatu keadaan yang terjadi atas Petrus. Hal ini akan mencegah Allah memberkati saudara dalam bisnis saudara, pekerjaan saudara, dagang saudara. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus, Allah akan memberkati apapun yang saudara serahkan kepada Tuhan dalam hidup ini. Kalau saudara memberikan seluruh hidup saudara kepada Tuhan, Dia akan memberkati kita seluruh kehidupan bagian hidup saudara. Tapi kalau saudara kekasih hanya memberi sebagian dalam hidup saudara, Dia hanya akan memberkati saudara hanya sebagian saja. Sebab itu jangan saudara dan saya melakukannya hanya sebagian-sebagian saja yang tertentu. Tapi biarlah seluruh bagian hidup saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saudara kasih, ada sesuatu yang terjadi ketika murid-murid memiliki Yesus di atas perahu. Ya. Disitulah terjadi di mana para murid dilenyapkan rasa takut, rasa kecewa, rasa kegagalan yang terjadi. Mengurangi kekhawatiran di dalam kehidupan para murid. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau dalam sebuah pekerjaan, ketika engkau dalam sebuah usaha bisnis apapun, kalau ada Tuhan dalam hidup saudara, engkau akan merasakan rasa takut, khawatir, mungkin rasa kegagalan itu, saudara kasih, tidak akan engkau alami, menguranginya. Kenapa? Karena ada Tuhan di pihak saudara. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ketika Petrus menjadikan Kristus mitra menjalannya, mitra untuk menjalannya, hasilnya luar biasa. Dia menangkap lebih banyak ikan, dia menangkap tangkapan yang luar biasa.
Tetapi jangan lewatkan urutannya. Urutannya adalah pertama, Petrus memakai perahunya untuk tujuan-tujuan Kristus. Kemudian Yesus naik ke dalam perahu itu dan berkhotbah. Kemudian dari atas khotbah, di atas perahunya Tuhan menjangkau orang-orang. Lalu apa yang terjadi? Setelah Kristus memakai perahu tersebut, dalam tujuan-tujuan Tuhan yang terjadi, setelah itu Allah mengurus kebutuhan dari Petrus. Amin. Amin. Artinya adalah waktu saudara dan saya engkau punya bisnis, pekerjaan dan sebagainya, kalau Tuhan ada di dalamnya dengan tujuan-tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, dan dia memakai perahu saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara dalam hidup ini dengan maksud Allah ingin mengurus tujuannya supaya ada banyak orang dimenangkan. Setelah usaha saudara engkau libatkan Tuhan, maka Allah akan mengurus kebutuhan saudara di dalam pekerjaan saudara. Yang setuju sama-sama kata amin. Kenapa? Karena Allah berjanji di dalam Alkitab. Matius pasal 6:33 pasti hafal. Apa dikatakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apakah ini berarti bahwa saudara dan saya menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Kristus? Ya. Kalau saudara menempatkan Dia di tempat pertama di dalam hidup saudara, dalam segala bidang saudara usaha apapun, maka Dia akan memberkati semuanya. Dan itulah janji Allah bagi saudara dan saya. Amin. Yang pertama, hadirkan Dia di dalam hidup saudara. Amin. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sekali katakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kalau Allah berfirman dalam janjinya, Allah pasti buktikan buat kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Yang kedua, kita harus bekerja sama dengan rencana Allah. Saudara kasih, prinsip kedua dalam Lukas pasal ke-5 ayat ke-4 dikatakan demikian. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ada kerjasama yang dilakukan. Saudara kasih, kali kedua murid-murid Yesus ini pergi menjala, mereka menjala di bawah arahan Kristus, bukan kemampuan diri mereka. Bapak Ibu, perhatikan. Tadi sudah saya sampaikan, Petrus dan murid-muridnya bukan nelayan amatir, profesional. Tetapi ketika saat ada Yesus di dalamnya, kali yang kedua, mereka taat mengikuti arahan perintah-perintah Tuhan. Amin. Saudara dan saya, kita bukan saja menghususkan hadirat Tuhan ada dalam diri saudara. Namun, kita juga harus bekerja sama dengan hadirat Tuhan dalam hidup kita ini. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya kemana harus menjala, kapan harus melemparkan jala, dan bagaimana harus menjala. Itu disampaikan di dalam ayat ini. Ya, tebarkanlah jalamu di mana? Untuk menangkap ikan, saudara sih. Nah, saudara sih itu yang dilakukan dan Tuhan perintahkan pada mereka. Saudara sih, mereka menurut apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Reaksi Petrus terhadap tuntunan Kristus pada saat itu, sekali lagi, yang tidak membantah, ya,
Ia tidak berkata, tunggu sebentar. Yesus, siapa engkau? Kau mengajariku bagaimana cara menjala. Dia tidak berkata demikian. Tidak tahukah engkau Tuhan bahwa saya adalah Simon Petrus? Ya, aku adalah nelayan profesional. Tahu tentang danau ini. Ya, mengerti tentang tempat dan lokasinya di mana aku menjala. Aku yang terbaik. Siapa engkau? Engkau kan Yesus, anaknya Yusuf, tukang kayu itu kan gak mengerti tentang danau. Maka saya bilang, Yesus, tapi dia katakan, kenapa engkau mau mengajari aku tentang menjala? Tuhan, apakah engkau yakin? Petrus tidak berkata demikian. Namun ia sekali lagi mengikuti arahan rencana Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Itulah kuasa mujizat terjadi. Amin. Dan Petrus tidak juga mendengarkan perasaan-perasaan dirinya. Saudara pasti yakin, Petrus sudah letih, Petrus sudah capek sepanjang malam. Tapi dia bertanya nih, apa gunanya Tuhan? Aku udah capek sepanjang malam. Maka apa harus aku berusaha menebar jandal ini? Tapi dia mau bekerja sama dalam rencana Tuhan. Mengapa Yesus berkata begini? Bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Tempat yang dalam itu tempat di mana ikan-ikan besar itu ada. Amin, Bapak Ibu. Saudara, kalau di tempat yang dangkal itu hanya ikan-ikan kecil yang ada. Kebanyakan orang hidup ada di mana? Di air-air kehidupan yang dangkal. Gak mau masuk ke dalam kehidupan lebih dalam lagi dengan Tuhan. Maunya hanya di permukaan saja dalam hidup ini. Saya sih hanya ada kedalaman yang tipis pada hidup saudara dan saya. Kalau saudara hanya bermain di tepian air, di tepian yang tidak dalam atau dangkal dalam hidup ini. Karena mungkin saudara merasa lebih aman. Karena tidak ada ombak, tidak ada gelombang, saudara sih. Kalau saudara dan saya engkau masuk ke dalam air yang mungkin saja di dalam kehidupan saudara lebih dalam lagi, wah, ada badai, ada apapun yang akan menggoncang kehidupan ini. Serasanya nggak aman, nggak nyaman. Tapi dengar baik, saat Allah bekerja dalam hidup saudara, ketika engkau melibatkan diri Tuhan dengan resiko-risikonya, engkau lebih dalam dengan Tuhan, maka Allah ingin saudara dan saya memiliki iman, percaya kepada Dia. Amin. Amin. Saudara kasih dalam Yesus, banyak orang Kristen hanya membiarkan kaki mereka hanya basah saja. Atau dengan arti kata lain, hanya di permukaan, hanya tahu tentang Tuhan saja. Tapi tidak mau lebih dalam lagi dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Yesus, saya ingin Bapak Ibu benar-benar memperhatikan baik-baik. Kalau saudara mau percaya, menjadi orang percaya ke Tuhan, jangan hanya di permukaan saja. Engkau harus masuk lebih dalam lagi. Ketika engkau masuk lebih dalam, engkau serius dengan Tuhan dalam komitmenmu dengan Tuhan, saudara dan saya, engkau akan melihat Allah ada di pihak kita. Amin, amin. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Sebab itu Allah berkata, Tuhan Yesus berkata, biarkan aku masuk ke dalam perahumu. Biarkan hadirat Tuhan menyertai saudara kemanapun saudara pergi. Dalam bisnis saudara, dalam keluarga saudara, dalam pernikahan saudara, dalam setiap bidang saudara. Biarkan aku menuntun. Maka dia akan bekerja sama dengan rencana Tuhan yang terjadi di saudara. Dan yang terakhir, kalau saudara bersama-sama tunggu planningnya Tuhan, yang terakhir, harapkan Tuhan untuk bertindak buat kita. Amin. Kalau saudara lihat di ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena engkau menyuruhnya untuk bangkit dari sebuah kegagalan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saudara harus mengantisipasi janji Allah dalam hidup saudara.
pada saat upaya penjalaan yang kedua, murid-muridnya itu bertindak berdasarkan janji-janji Allah. Harapkan Allah untuk bertindak itu bicara engkau mengerti ada janji-janji Allah yang engkau akan hadapi dan alami dalam hidup ini. Mereka kembali menjala karena mereka percaya bahwa Allah akan menyediakan ikannya. Saudara sih, sekarang Yesus tidak secara spesifik, pada waktu itu tidak secara spesifik berkata, Petrus, jika kau pergi menjala bersamaku, aku berjanji engkau akan mendapat tangkapan besar. Tuhan tidak berkata demikian ketika dia naik perahu pada saat itu di perahu Petrus. Tuhan tidak berkata demikian. Saudara dalam Tuhan, dia tidak perlu mengatakan itu karena Petrus menyadari bahwa Kristus menyuruhnya menjala dan masuk ke dalam perahunya, memberitahukan dengan tepat arahan yang ada, melemparkan jalannya. Maka hasilnya tidak sia-sia. Petrus mengharapkan Allah untuk bertindak. Petrus mengharapkan Tuhan Yesus bertindak dan menepati janjinya Tuhan. Petrus tidak bergantung pada penjalaan yang ada, yang dimiliki oleh dia, oleh kemampuannya. Karena dia tahu kalau dia memakai kemampuannya, dia takut dan dia akan gagal. Tapi dia berharap kepada janji-janji Allah. Saat saudara sekali lagi hari ini, engkau membawa hadirat Tuhan dalam hidup saudara, dalam perahu kehidupan saudara. Saudara memiliki rencana Allah yang ada dalam hidup saudara, dan rencana Tuhan itu engkau jalankan. Saat saudara memiliki janji Allah dalam hidup saudara, maka saudara dan saya tidak akan gagal. Tidak akan gagal, amin. Mulailah berharap ada hasil yang luar biasa dalam hidup ini, amin. Waktu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara berkata ini, kedengarannya hebat, kedengarannya hebat. Tapi saudara tidak tahu keadaanku. Engkau nggak tahu keadaanku. Saat ini aku dihantam oleh banyak persoalan yang kualami. Aku menjalani hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Saudara mungkin dikalahkan oleh keadaan-keadaan dalam hidup saudara. Sehingga saudara dan saya, engkau merasakan hatimu kecut dan tidak mau berlomba dalam kehidupan ini. Mulai saudara kasih, kalau engkau mengalami demikian, tindakan pertama yang sangat penting bagi saudara, mulai engkau membaca firman Tuhan Alkitab dan temukan di dalamnya janji-janji Allah yang spesifik, janji-janji Tuhan. Dan saudara kasih, ketika engkau berada dalam janji Allah, engkau bisa berkata, engkau akan klaim, Tuhan aku percaya, engkau telah berjanji, aku yakin. Klaim saja, tidak masalah. Karena saudara anak-anak Tuhan, saudara dijanjikan Tuhan untuk saudara dan saya menjadi orang berhasil. Mulailah saudara mengharapkan untuk Allah bertindak. Mulailah saudara sekali lagi menemukan bahwa janji-janji itu Allah itu akan memberikan pengharapan yang baru ke dalam situasi yang tidak ada pengharapan. Keberhasilan sejati sering bermula dari saat ada titik kegagalan yang engkau alami. Bapak Ibu dan saya pernah melayani sepasang suami istri dalam sebuah keadaan yang terjadi. Terlalu berat dihadapi oleh seorang istri. Terlalu berat dihadapi oleh seorang suami. Dan mereka mengatakan, aku tidak bisa bersama lagi dalam hidup ini. Aku mau berpisah dan aku akan pergi dari meninggalkan dia dan aku akan jauh ke luar negeri. Istrinya berkata demikian. Suaminya berkata, jangan, saya masih mengharapkan kamu. Istrinya ngomong, tidak, aku tidak mau. Aku sudah habis gara-gara kamu. Saudara kasih, sangat sedih dihadapi, dialami oleh mereka. Namun saya berkata begini, apakah tidak ada pengharapan lagi dengan Tuhan? Kalau engkau benar-benar bertobat dan berdoa, pasti Tuhan buka jalan. Tahan kekuatanmu, tahan kemampuanmu, tapi hadirkan Tuhan dalam hidup saudara. Pasangan suami istri ini sampai beberapa kali ketemu dengan saya. Dan akhirnya saya katakan berdoa, mari bersama berdoa. Jangan berpikir hal yang kurang baik
dalam keluarga rumah tanggamu. Perhatikan, ada rencana Allah yang pasti ke depan ini bersama dengan dia. Dan saat itu juga kasih, akhirnya saya ajak berdoa. Ya, saya ajak berdoa, saya minta Tuhan mencurahkan kasih dan kuasa Tuhan turun kepada pasangan suami istri ini. Suaminya sudah sangat berharap sekali karena tidak mau berpisah. Tapi akhirnya bersama-sama mereka berdoa. Dan mereka semua saling mengampuni. Selesai itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Pengalaman kehidupan yang mereka lalui dalam rumah tangga begitu berat dan dihadapi dengan kesulitan. Memang setelah itu apakah selesai masalahnya? Tidak. Tapi mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Waktu mereka melangkah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, mereka lalui. Apakah mudah dihadapi oleh suaminya? Selalu saya kontak suaminya, bagaimana Pak? Ya, istri saya belum bisa terima sampai hari ini. Dia cuekin saya. Saya bilang, tetap bertahan, tetap berdoa, tetap sentuhan. Iya Pak. Berbulan-bulan dia lewati. Puji Tuhan, hari ini mereka kembali dalam sebuah keluarga yang tetap utuh. Karena saya percaya mereka bertahan karena dia mengerti ada janji Allah untuk tetap ada dalam sebuah kehidupan keluarga yang bersatu. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya. Saudara, kalau engkau menghususkan diri dengan Tuhan, tidak ada satupun, tidak ada jalan. Tapi Tuhan pasti buka jalan. Yang penting, jangan engkau lari dari Tuhan. Ada dengan Tuhan. Amin. Saya percaya mujizat Tuhan itu pasti layak diterima buat saudara dan saya. Saudara, kalau kita melihat dalam Lukas pasal ke-5 ini, kita perhatikan, memang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bagaimana menjala ikan pada saat siang hari. Siang hari dengan matahari yang terik, apakah akan ikan berkumpul? Ikan akan ada di tempat-tempat tersembunyi. Mereka akan berpencar di tempat-tempat yang tersembunyi. Tapi Allah sanggup mengumpulkan ikan-ikan ini di suatu tempat untuk dijala oleh Petrus. Dan Alkitab mengatakan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ketika mereka menangkap ikan yang besar itu, Petrus berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa. Tapi Tuhan katakan, tidak Simon, aku akan mengubah hidupmu, bukan menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Amin. Amin Bapak Ibu. Kisah ini sangat penting buat saudara saya. Mungkin saudara merasa seperti murid-muridmu sebelum Yesus datang dalam hidup saudara. Aku sudah bekerja sepanjang malam dan tidak menangkap apapun. Apakah hal itu menggambarkan sikap saudara terhadap pernikahanmu, terhadap pekerjaan, pribadi kehidupan saudara? Saudara merasa belum mendapatkan kemajuan apapun, sehingga saudara berkata pada diri saudaranya, apa gunanya aku ini? Apa gunanya aku ini sebagai seorang suami, sebagai seorang istri tidak bisa membahagiakan pasanganku, anak-anakku? Mengapa harus terus mencoba? Kenapa harus berupaya? Mungkin saudara telah menjadi seorang yang mungkin sedikit sinis dengan kehidupan kekristenanmu, memandang kehidupan ini. Petrus tidak menjadi sinis dan dia tidak berkata, Tuhan, aku telah bekerja selama 10 jam dalam tidak menangkap apapun. Dan dia tidak berkata, tidak ada lagi ikan di danau ini pada waktu itu. Ia tahu bahwa ikan itu hanya ada di sana, Bapak Ibu. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, pesan Tuhan buat saudara dan saya hari ini, jangan engkau menyerah. Jangan engkau menyerah. Coba lagi. Lakukan bersama Yesus dalam perahu kehidupan saudara. Dia akan membuat saudara akan berbeda di dalam hidup ini.
Yang setuju sama-sama katakan amin. Dan saya yakin siang hari ini, kalau engkau kuatkan imanmu, engkau lihat mujizat pasti terjadi. Mujizat yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah itu mungkin. Namanya Yesus yang akan menyinari hidup saudara, membawa hidup saudara dalam sebuah kehidupan yang sangat berbeda. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah. Sama-sama kita katakan Tuhan tak pernah gagal. Kita akan masuk dalam terjemahan kudus pada siang hari ini. Setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Mari sama-sama katakan kembali dengan iman pada Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Bersama-sama umat Tuhan kita akan tunduk kepala dalam doa. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada saat ini. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, pesan Tuhan bagi kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dan saya diminta untuk bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya lebih mengasihi Tuhan lagi dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama. Mari kita bersama-sama dalam doa. Tuhan, siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Tuhan, kami semua adalah orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut mati Tuhan. Namun Tuhan Yesus, Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia dan menggantikan kami dalam penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Tuhan, betapa baiknya Engkau Bapa. Engkau pilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau pilih kami Tuhan Yesus untuk diberkati Tuhan, untuk dibela Tuhan, dilindungi Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, sangat baik Tuhan pada kami Bapa. Bapak dan Ibu dan Saudara, Tuhan mau memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya makan dan minum dengan cara yang benar. Sebab itu masing-masing sekarang saudara berdoa. Masing-masing saudara lihat keadaan saudara, introspeksi. Jangan simpan dosa. Jangan simpan dosa. Akui di hadapan Tuhan, bertobat. Supaya saudara kasih engkau masuk perjamuan kudus ini hanya berkat Tuhan yang dicurahkan buat kita semua. Mari bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan, lihatlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang sedang berdoa. Ampuni kami Tuhan. Kami sering salah dalam banyak hal. Kami sering salah dalam banyak hal Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu, berkati kami semua Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saya ajak dan undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikannya. Bersama-sama sampaikan dari lidah mulutmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Hadirat Allah ada di tengah-tengah kita. Kuasanya dicurahkan atas setiap umat-Mu di tempat ini. Setiap bapak dan ibu, ketika engkau menghadapi hidup ini, mungkin engkau menghadapi segala peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, merasa engkau fail, gagal dalam hidup ini. Biarlah hari ini engkau berada bersama-sama dengan Tuhan. Engkau memutuskan, aku mau menjaga hadirat Allah dalam hidup ini. Aku mau adalah rencana Tuhan terjadi di genap hidup ini. Dan aku mau bersama-sama dalam iman alam janji-janji Allah yang firman Allah katakan, aku mau hidup di dalamnya dengan baik umat Tuhan. Apapun masalahmu, bisnis pekerjaanmu, atau sekolah kuliahmu, apa saja keluarga rumah tanggamu, Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin jadi mungkin. Hari ini juga Tuhan curahkan kuasa Tuhan atas setiap umat-Mu di tempat di dalam nama Yesus. Dicurahkan atas umat-Mu di tempat ini yang ada dan hari ini Tuhan, kami sangat percaya Engkau-lah berkuasa, Engkau-lah berdaulat Tuhan Yesus. Yang sakit di dalam nama Yesus Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang putus asa kecewa Tuhan hiburkan dengan kuasa Roh Kudus. Tuhan kami berdoa, yang mengalami beban berat Tuhan sudah angkat dalam nama Yesus Tuhan. Dan segala hal-hal, pikiran-pikiran, sesuatu yang menghambat mereka untuk tidak bisa bertemu dengan Tuhan, kami kata dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Pikiran-pikiran negatif yang ada dalam pikiran setiap umat-Mu, mereka harus berada di dalam kepikiran Kristus Yesus Tuhan. Memandang firman-Mu, memandang kuasa-Mu. Oh, hidup mereka ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa Tuhan terjadi Bapa, dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku.
Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sorakan haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan duduk bagi Bapak Saudara sekalian. Baik. Puji Tuhan, kita pagi hari ini telah menerima firman dari hambanya, Bapak Pendeta Ferry Rojana. Dan pagi hari ini sama-sama kita akan memberikan persembahan, saudara. Dipersilakan untuk mempersiapkan persembahan terlebih dahulu. Untuk petugas kolektan saya undang untuk bisa maju ke depan. Untuk persembahan dapat diberikan dengan dua cara Bapak Ibu. Pertama melalui kantong persembahan yang diedarkan pada saat ini. Atau juga dapat taburan diberikan melalui rekening GBI Mall Season City dan GBI Mall Taman Anggrek yang tertera di layar saudara. Mari kita siapkan hati kita saudara, kita akan memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Ucap syukur Tuhan, kami percaya bahwa kami Engkau ciptakan bukan untuk gagal ya Tuhan, tapi untuk menggenapi setiap rancangan-Mu yang indah dan ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya biar setiap firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami ingin memberikan yang terbaik. Biar setiap persembahan ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Hanya dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap memberikan yang terbaik sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Ya, sambil persembahan dijalankan, sama-sama kita angkat pujian saudara. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indah, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi katakan, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan ya saudara. Siapa yang diberkati pagi hari ini boleh lambaikan tangannya, boleh katakan di kiri kanannya, bilang aku diberkati. Depan belakang kiri kanan semua boleh dikatakan saudara. Dan satu hal yang pasti, saya rindu untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian minggu depan. Sama-sama katakan, kita ketemu lagi minggu depan. Puji Tuhan. Jangan lupa untuk bisa ajak saudara-saudara terkasih, ajak juga untuk teman-teman. Kita rindu, kita percaya di sini masih banyak bangku yang kosong Bapak Ibu, dan kita pasti rindu untuk bisa melihat orang-orang yang kita kasihi beribadah bersama-sama dengan kita pagi hari ini. Amin Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Sama-sama kita akan tutup ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang mari kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan menerima doa berkat. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku
Mari kekasih dalam Tuhan Yesus, angkat kedua belah tangan kita bersama-sama terima dengan iman berkat yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sebelum meninggalkan tempat ini, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Persekutuan, penghiburan, pertolongan, pembelaan, bahkan kuasa Roh Kudus yang menaungi hidup saudara, menyertai hidup saudara, dan membela hidup saudara akan selalu hadir dalam hidup saudara, dalam langkah-langkah hidupmu dari sepanjang hidup ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya serta diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.